Saat ini banyak orang yang telah menjadi sukses melalui Atomy ini. Bahkan saya tidak dapat lagi mengingat semua nama anggota Royal Club. Alasannya mengapa ada begitu banyak orang yang sukses di Atomy? Tidak lain dikarenakan karena Atomy menerapkan sistem hukum sukses. Itulah kuncinya, ya. Hukum sukses tidak dibuat oleh seseorang, juga bukan secara sembarangan dinamai oleh seseorang. Dan Anda semua pasti sudah mengenal Andrew Carnegie, Raja Baja. Carnegie itu sebenarnya dilahirkan di keluarga yang sungguh miskin, tetapi kemudian menjadi kaya raya dan menjadi orang yang sukses. Bahkan hari ini telah mendirikan Yayasan Carnegie yang menyediakan bantuan. Di usia tuanya, Carnegie mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi orang yang sangat sukses nantinya. Sekali lagi, dia dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Menjadi kaya adalah sebuah keberuntungan baginya. Dia sampai pada jawaban akhir bahwa dia akan sukses. Walaupun dilahirkan kembali 10 kali lagi di dalam keluarga yang miskin. Walaupun dilahirkan kembali 100 kali dalam keadaan miskin, dia yakin akan sukses. Pertanyaannya, apa alasan mengapa seseorang tidak dapat sukses? Itu karena mereka tidak mengenal hukum sukses, atau mungkin mereka mengenal tapi tidak mengetahuinya dengan baik. Nah, kebanyakan orang menghabiskan waktu mereka untuk mengenyam pendidikan dari 0 sampai 30 tahun. Kemudian hingga usia 60 tahun mereka habiskan untuk bekerja. Dari usia 60 hingga 90 tahun seseorang memasuki usia tua mereka. Nah, ada sebuah isu kejam berkeliaran belakangan ini bahwa orang akan hidup hingga 120 tahun. Berarti seseorang dapat hidup 60 tahun setelah pensiun. Namun statistik menunjukkan bahwa 1% dari populasi yang sukses ini adalah mereka yang hidup kaya raya. Hanya 4% yang telah menyelesaikan masalah keuangan mereka. Dan 15% dari populasi telah menutup usia mereka. 10% di antara ini hanya hidup berkecukupan. Pendapatan hari itu untuk makan hari itu. Kemudian 70% orang yang menghabiskan masa tua mereka tanpa uang dan tanpa pekerjaan. Bagaimana dengan mereka yang di sekitar Anda? Ini menunjukkan statistik ini tidak bohong. Bagaimana sebagian besar dari orang-orang ini menjalani kehidupan yang gagal bahwa ketika mereka belajar selama 30 tahun dan bekerja selama 30 tahun. Carnegie pun sampai pada kesimpulan bahwa alasan dibalik orang gagal adalah karena mereka tidak mengenal hukum sukses ini. Akhirnya Carnegie memutuskan untuk mendedikasikan sisa hari-harinya untuk memberitahukan pada orang-orang tentang hukum ini, yaitu tentang hukum sukses. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena tidak didefinisikan oleh siapapun, ada yang berkata bahwa ini serupa dengan True North Principle. Kita semua tahu arah utara telah ditentukan dan kompas dapat secara pasti atau akurat menunjukkan di mana utara berada. Arah utara bukanlah utara karena Anda memutuskan untuk pergi ke sembarang arah dan menyebutnya utara. Ada juga yang disebut dengan hukum bertani. Ya, hukum bertani. Ini berarti bahwa seseorang harus mengikuti hukum bertani untuk mendapatkan panen yang terbilang sukses. Contohnya jika seorang petani memutuskan untuk menabur benih selama musim gugur dan menanam padi selama musim dingin, maka panen itu akan gagal 100%. Lalu apa yang harus dilakukan seorang petani terlebih dahulu? Ada yang bilang dia harus lebih dulu menyiapkan bibit, ada yang bilang dia harus menyiapkan modalnya dulu. Ada juga yang berkata harus bayar pekerja buruh dulu, tapi ada juga yang bilang harus peralatan dulu. Hal pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah membuat keputusan berapa banyak dari apa yang nantinya akan dia panen. Dia akan menabur benih dan memelihara lahan tersebut. Hanya dengan begitu sang petani akan memanen hasil yang diinginkan. Nah, pemanenan adalah hal terakhir dari bertani. Tetapi petani memikirkan itu di awal, apa hasil yang akan dipanen. Misal, Anda sedang bertani, kehidupan Anda di dalam pikiran Anda. Apa yang Anda bayangkan? Apa yang ada di pikiran Anda?
Anda harus punya gambaran jelas dari apa dan berapa banyak. Dari sesuatu yang ingin Anda panen di kehidupan Anda. Anda harus menggambarkan dan memutuskan secara jelas tentang berapa banyak dari apa yang Anda panen di masa depan. Gambaran haruslah jelas, tampak nyata. Katakan misalnya, ada orang yang berkata bahwa dia ingin jadi kaya. Jika ingin jadi kaya, Anda harus tahu secara spesifik rumah seperti apa, uang berapa banyak, apa yang akan kau makan, dan pakaian seperti apa yang ingin Anda kenakan misalnya. Harus spesifik menggambarkannya. Anda tidak bisa hanya bilang ingin kaya. Anda harus menggambarkannya. Saat Anda ingin beli rumah, Anda pergi ke agen properti. Mereka akan tanya, rumah seperti apa yang Anda inginkan? Rumah yang bagus. Anda tidak akan bisa membeli rumah itu hanya dengan kata-kata. Tetapi mayoritas dari Anda berpikir dengan cara yang sama. Hanya ingin tinggal di rumah yang bagus. Akankah seperti ini dapat membeli rumah? Tentu saja tidak. Mengatakan bahwa Anda ingin banyak uang bukan tujuan tepat. Anda harus spesifik menentukan jumlahnya, harus mengatakan jumlah yang Anda butuhkan. Anda pikirkan jumlah yang jelas. Itu sebabnya jika Anda tidak memiliki jumlah spesifik di pikiran Anda dari apa yang sebenarnya Anda butuhkan, Anda tidak akan dapat memperoleh hal itu. Sungguh. Namun, memikirkan berapa banyak dari apa yang Anda inginkan terbilang cukup rumit. Rumit. Pikirkan seperti ini. Apa yang akan Anda sesali jika tidak Anda miliki saat Anda meninggal dunia pada usia 90 tahun? Sesuatu yang harus Anda lakukan sebelum meninggalkan dunia ini. Hal yang akan menjadi sebuah penyesalan jika tidak Anda lakukan sebelum meninggal. Anda pasti berpikir begitu. Sebenarnya cukup rumit untuk mencari tahu apa hal tersebut. Itu karena manusia adalah makhluk yang kompleks. Pertama-tama, sebagai manusia kita punya tubuh, fisik, atau disebut raga. Kita sebut saja raga. Yang kedua, kita sebut sebagai roh. Yang ketiga, ada jiwa. Dan keempat, ada lingkungan fisik yang mengelilingi kita. Ada begitu banyak hal yang dibutuhkan oleh raga kita. Di antaranya, perlu kesehatan untuk hidup panjang. Keinginan untuk hidup berkelimpahan. Raga kita memiliki keinginan secara fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Berikutnya, roh, yaitu sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan. Hati nurani kita adalah bagian dari roh. Itulah sebabnya manusia memiliki keinginan untuk hidup mengikuti hati nurani. Jika dia tidak hidup mengikuti hati nurani, maka dia akan merenungi kesengsaraannya saat dia meninggal. Dia akan menyesal menjalani hidup seperti itu. Berikutnya adalah jiwa. Nah, pasang surut kehidupan kita berkaitan dengan jiwa. Ini adalah emosi kita. Hal yang membuat kita bahagia sekaligus sedih. Hal yang berkaitan dengan jiwa adalah hal-hal yang dapat kita kendalikan. Hal yang berkaitan dengan roh biasanya berada di luar kendali kita. Karena roh adalah sesuatu yang diberikan oleh pencipta kita. Itu sebabnya roh berada di luar kendali kita. Tapi jiwa bisa kita kendalikan. Meskipun Anda merasa sangat sedih misalnya, Anda tetap bisa melupakan perasaan itu. Ya, bisa menahannya. Anda juga bisa menahan amarah. Jadi jiwa adalah hal yang bisa kita kendalikan. Dan selain itu, kita juga memiliki keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar tentang yang tidak diketahui. Ini adalah aktivitas jiwa kita. Dan berikutnya adalah lingkungan sosial dan alami yang ada di sekitar kita. Kita semua memiliki keinginan untuk berkontribusi. Itu sebabnya kenapa kita penting untuk menggambarkan atau memikirkan kita ingin menjadi sosok seperti apa. Petani misalnya,
harus memikirkan berapa banyak beras yang akan dia panen nanti. Anda harus memutuskan Anda ingin menjadi sosok seperti apa akhirnya nanti. Anda harus terlebih dulu memikirkan ini di dalam pikiran Anda. Namun, cukup rumit untuk memutuskan gambar seperti apa yang harus ada di pikiran Anda. Pertanyaannya, kenapa itu bisa rumit? Karena manusia ada raga, roh, jiwa, dan lingkungan yang masing-masing memiliki keinginan yang berbeda. Karena itu, sangat penting untuk hidup, mencintai, belajar, dan berkontribusi. Seseorang benar-benar harus dapat memenuhi keempat area ini. Hanya ketika keempat area ini terpenuhi, seseorang dapat menjalani kehidupan yang seimbang. Jadi seseorang harus dapat menjalani hidup seimbang di mana keempat hal ini sepenuhnya terpenuhi. Pada akhirnya inilah kehidupan seimbang yang harus kita visualisasikan di dalam pikiran kita, yaitu kehidupan yang ingin Anda panen pada waktunya. Itu sebabnya kenapa penting untuk memikirkan hal ini baik-baik. Jadi, keempat area ini tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, mereka saling berkaitan, saling berhubungan. Seperti ini. Ini adalah raga. Raga harus hidup. Roh harus mencintai. Dan jiwa harus belajar. Bagaimana dengan lingkungan? Kita harus hidup berkontribusi. Ya. Jika seseorang tidak memiliki orang yang dia cintai, dia mungkin berpikir, jadi untuk apa aku kaya? Dan jika tidak punya keinginan hidup baik, mungkin dia pikir untuk apa belajar? Jadi, alasan kenapa kita harus hidup dengan baik adalah untuk orang yang kita cintai. Saat Anda tidak punya uang, anak Anda jadi putus asa misalnya. Saya sendiri mempunyai 2 orang putra. Menurut Anda mereka percaya diri atau tidak? Sebelumnya mereka tidak percaya diri. Saya 17 tahun jadi karyawan. Saya berhenti dari kerja, saya coba mulai bisnis sendiri, tapi gagal. Saya berakhir bangkrut. 3 tahun saya tinggal di apartemen kumuh. Suatu hari ketika anak-anak saya pergi sekolah, salah satu putra saya meminta uang pada saya untuk makan siang. Ya, saat itu mereka harus membayar uang makan siang mereka, seingat saya jumlahnya sekitar 2 juta rupiah kalau tidak salah. Tapi saya bilang, "Nak, sebenarnya ayah tidak punya uang saat ini." Lalu dia bilang, "Baiklah ayah," lalu pergi. Suatu hari saya mendapat telepon dari guru mereka. Dia bilang ingin bertemu saya. Saya pun ke sekolah. Dia bilang anak saya belum bayar tagihan uang makan. Tapi saya tidak terlihat seperti orang yang tidak mampu bayar uang makan siang, kan? Guru itu bertanya pada saya dengan hati-hati karena dia berpikir mungkin anak saya menghabiskan uang makan siangnya untuk dirinya sendiri. Tagihan makan siang 3 bulan. Dan anehnya, setelah dia bertanya sekali pada saya, dia tidak pernah mengungkit hal itu lagi. Dan saat dia pulang sekolah, "Nak, kenapa kamu tidak meminta uang pada ayah untuk makan siangmu?" Dia pun menjawab, "Aku pernah meminta uang sebelumnya tapi ayah diam saja." Jadi 3 bulan telah berlalu dari saat itu. Dia tidak tanya karena dia tahu saya tidak punya uang. Dan karena dia tidak ingin membuat ayahnya stres, dia memutuskan untuk menanggung beban stres itu sendirian. Dan ketika saya tahu hal itu, hancur hati saya. Ya, benar. Saat itulah saya menyadari kehidupan saya. Pada akhirnya, karena saya tidak dapat hidup dengan baik, maka putra saya terpaksa menjalani masa remajanya dengan luka yang sangat mendalam di hatinya. Itulah alasan kenapa kita harus hidup dengan baik untuk orang yang kita cintai. Dari sinilah gairah untuk mencapai tujuan saya berasal. Jika Anda tidak punya gairah di hati Anda, maka tidak mungkin Anda dapat menerima itu dari saya. Ada yang mau salaman untuk menerima energi saya, tapi tidak ada hal semacam itu. Tahukah Anda dari mana sumber energi dan gairah itu? Itu berasal dari cinta yang berapi-api di dalam hati Anda.
Anda harus memutuskan untuk hidup baik demi orang-orang yang Anda cintai. Anda sekalian pasti tahu berapa banyak orang tua yang mengkhawatirkan anak-anak mereka. Bukankah itu harapan orang tua kita agar kita hidup sukses? Maka kita harus hidup dengan baik untuk mewujudkan harapan mereka. Suatu hari saya mendapat telepon dari ibu saya. Dia bilang, "Nak, waktuku sudah tiba, aku mau mati." "Ibu, jangan bilang begitu." Aduh, ternyata dia merasa bahwa dia beban bagi saya. Dan saya bilang padanya, "Ibu, saya tahu keadaan saya tidak baik saat ini. Tapi saya yakin saya akan bangkit lagi. Dan ketika saya mendapatkan kekuatan saya kembali, maka ibu akan menjadi yang paling bahagia." Iya kan? Lalu ibu menjawab, "Tentu saja nak, tentu saja. Ibu akan menari kalau hari itu datang." Lalu saya bilang, "Ibu, saya ingin ibu ada di samping saya pada hari itu datang. Hari di mana saya bangkit kembali. Ibu harus hidup untuk melihat hari itu. Ibu harus menyaksikan anak ibu bangkit kembali." Ibu menjawab, "Oh, tentu harus hidup sampai hari itu. Saat anak ibu bangkit, saat anak ibu hidup dengan baik." Anak ibu ternyata mulutnya manis juga. Bahkan untuk ibu Anda harus hidup dengan baik. Memang sulit itu. Tapi memiliki harapan ketika telah jatuh ke dalam keputusasaan, memang tidak semudah mengatakannya. Saya tahu betapa sulitnya berkomitmen untuk hidup dengan baik. Kenapa? Karena saat berkomitmen tapi tidak terwujud, maka Anda pasti akan semakin kecewa. Seperti kata pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Ada yang bilang, "Saya ingin hidup biasa saja. Saya tidak butuh mobil besar." Betapa baiknya mereka yang mengkhawatirkan negara mereka. Buat apa rumah terlalu besar? Sulit membersihkannya. Siapa suruh membersihkan sendiri? Anda tidak perlu bersihkan sendiri. Lalu yang membersihkan, mereka dapat mempekerjakan tetangga yang tinggal di sebelah rumah mereka. Pola pikir Anda harus seperti ini. Anda perlu memutar sebuah film di pikiran Anda. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani. Mainkan film itu terus di pikiran Anda. Dan Anda harus berusaha untuk masuk ke dalam film itu. Lupakan kenyataan Anda saat ini. Dengan begitu, Anda akan jadi orang sukses. Sukses. Dan ada yang bertanya, apakah mereka hanya perlu masuk ke dalam film tersebut? Dan jawaban singkatnya adalah, ya, itulah jawabannya. Bagaimana mungkin? Karena tindakan kita berubah. Coba bayangkan, kehidupan Anda berpenghasilan sekitar 200-500 juta sebulan. 500 juta setiap bulan ke rekening Anda. Akankah tubuh Anda akan seberat kapas basah saat Anda bangun dari tidur? Jika 500 juta masuk ke rekening Anda, apa menurut Anda akan sulit untuk bangun di pagi hari? Tidak mungkin. Anda pasti akan seringan bulu. Anda akan terbangun bahkan sebelum fajar. Kenapa? Karena Anda harus pergi pamer ke teman Anda. Anda harus bersemangat untuk bertemu banyak orang. Dan Anda tidak akan merasa lelah sama sekali. Hemohim ini sebenarnya sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh. Bagus untuk pemulihan tubuh. Tetapi ada yang lebih efektif. Saya akan beritahu Anda rahasia kecil. Rahasia itu adalah uang. 500 juta ke rekening Anda setiap bulan, maka efeknya akan lebih baik daripada hemohim. Semua penyakit akan hilang. Seperti sakit kepala, Anda sering kan sakit kepala, nyeri di tubuh, batuk pilek, dan sakit perut, atau penyakit-penyakit yang lain pasti akan hilang. Tubuh Anda akan berubah. Mari lakukan uji coba yang sudah terbukti secara ilmiah. Lakukan uji coba sederhana di sini tentang bagaimana pikiran dapat mengubah fungsi tubuh. Nah, bayangkan di mulut Anda ada sebuah buah delima yang warnanya merah cerah, yang rasanya manis dan asam. Sekarang kunyahlah biji delima yang ada di mulut Anda itu. Bayangkan jus delima yang rasanya asam dan manis tadi menyebar ke mulut Anda. Apa yang Anda rasakan di mulut Anda? Jika Anda tidak mengeluarkan air liur, Anda perlu ke rumah sakit. Jika Anda adalah orang yang normal,
tubuh Anda akan bereaksi sama saat Anda hanya berpikir mengunyahnya dan saat Anda benar-benar memakannya. Misalnya, Anda berpenghasilan 200-500 juta setiap bulannya, maka tubuh Anda pasti akan mengalami perubahan. Ada cara untuk mengubah fungsi tubuh Anda saat ini. Caranya, buat film tentang kehidupan Anda di mana Anda menerima 200-500 juta pendapatan tiap bulan dan tinggal dalam film tersebut. Tindakan Anda dan ekspresi wajah Anda akan berubah. Gaya bicara dan tatapan mata akan berubah juga. Percayalah, orang di sekitar Anda akan tertarik pada Anda. Tetapi, jika Anda menjalani bisnis Atomy, lalu menemui teman Anda dan berkata, ini sebenarnya bukan bisnis saya. Ya, sebenarnya saya datang atas permintaan si Yongjia. Jika Anda melakukan hal itu, tidak akan tercapai apapun. Bagaimana cara yang benar? Halo Yongsuk, kamu harus datang cepat. Datang sekarang juga. Kalau mau tahu alasannya, kamu harus datang. Hal besar telah terjadi. Dengarkan baik-baik ya. Aku berpenghasilan 500 juta, bukan dalam setahun, tapi setiap bulan. Apa yang harus saya lakukan? Anda itu orang pertama yang terlintas di pikiran saya. Tetapi jika Anda tidak datang, maka dengan sangat terpaksa saya harus menelpon Yongjia saja. Anda harus berkata seperti itu. Jika Anda yakin dalam pikiran Anda bahwa Anda akan berpenghasilan 200-500 juta sebulan, maka Anda akan menjadi lebih bersemangat. Meski hanya menjual sebuah pasta gigi atau sikat gigi sekalipun, atau hanya sebungkus ramen, Anda harus percaya bahwa bisnis ini akan menghasilkan 500 juta sebulan. Ini adalah bisnis berskala besar. Hah? Apa ada bisnis yang menghasilkan 500 juta sebulan dari melakukan investasi sebesar 150 miliar? Ada yang seperti itu? Itu sangat jarang. Jadi, jika Anda yakin bisa menghasilkan 500 juta setiap bulan, maka Anda harus bersikap layaknya seorang CEO yang menjalankan sebuah pabrik dengan ratusan karyawan yang nilainya 150 miliar. Tergantung cara Anda melihat Atomy. Bagaimana cara Anda melihat bisnis Atomy ini, sikap Anda pun akan mengalami perubahan. Apakah ada di antara Anda yang berpenghasilan 200-500 juta? Ada! Dengan perubahan pemikiran yang seperti itu, mereka meraih kesuksesan yang luar biasa. Hal ini luar biasa bahkan bagi saya. Oh, saya sungguh menghormati mereka. Mereka telah jadi orang hebat. Karena satu hal, perubahan cara berpikir. Anda mengubah pikiran Anda, tubuh akan menyesuaikan. Saya lihat seorang pria yang pincang. Beberapa waktu yang lalu, saya menyapanya saat dia menuju kamar kecil. Dia menunggu saya di dekat pintu sampai saya keluar. Dia bilang pada saya begini, "Chairman, saya akan menjadi orang sukses." Dia seorang pria berumur 40-an. Dia menggenggam tangan saya sembari mengatakan akan jadi sukses. Dia sekarang menjual 50 sikat gigi setiap harinya. Tiap hari bertemu konsumen. Dan sekarang orang-orang di daerahnya sudah tahu kemana harus beli sikat gigi dan pasta gigi. Orang-orang akan mendatanginya. Orang-orang mencarinya, "Sini, aku mau beli banyak produk." Begitulah cara dia menjual 50 sikat gigi dalam sehari. Jalannya pincang, tapi dia berjalan menuju sukses. Maju perlahan, maju selangkah demi selangkah. Tapi Anda justru bertanya, bagaimana bisa sukses melalui ini? Bagaimana sukses ada dalam kehidupan saya? Apa yang Anda lakukan? Anda hanya diam, tidak melakukan apapun. Anda kesana kemari untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mampu. Baru ditolak sekali, Anda langsung bilang, "Sudah aku bilang, tidak akan berhasil." Kesana kemari hanya untuk mengonfirmasi kegagalan. Anda bahagia saat gagal. Kenapa? Karena itu tujuan Anda, ingin gagal. Lalu Anda bilang ke sponsor Anda dan bilang, "Saya sudah coba tapi gagal." Benar kan ini tidak berhasil?
Harus bagaimana pada orang seperti ini? Mereka tidak akan sukses meski di depan matanya diletakkan kesuksesan. Mereka tidak melihat siapa konsumen potensial mereka. Mereka tutup mata mereka, tidak mencari partner potensial. Ada juga orang yang tuli, bahkan kesuksesan meski ada di depan mata mereka, mereka tutup telinga seakan tidak dengar. Jika Anda berhasil dalam keluarga, seluruh anggota keluarga pasti merasakannya. Apakah Tommy butuh modal Anda? Sepeser pun tidak. Anda mau alasan tidak mampu karena tidak sekolah tinggi? Mereka yang tidak lulus SD pun bisa meraih sukses. Ada yang di atas 70 tahun umurnya jadi Royal Master. Anda bisa sukses meskipun sudah tua. Alasan sederhananya adalah Anda tidak memiliki cinta di hati Anda. Hati Anda sudah membeku seperti es. Bahkan Anda tidak berani bilang cinta pada keluarga. Anda harusnya menangis sambil pegang tangan mereka. Beritahu mereka tentang harapan. Ucapkan kata-kata penuh harapan pada mereka.